Selamat pagi teman-teman dari PT Phillip Futures. Nah, minggu ini kita membahas tema yang menarik banget. Karena kemarin baru banget hari Minggu ya Pak ya. Itu US Iran akhirnya yang kita tunggu-tunggu semua udah terjadi. Ada deal Pak, ada kesepakatan yang terjadi di Pakistan. Oke. Gimana tanggapan Bapak? Kira-kira ini beneran final atau mungkin ada tembakan-tembakan iseng dari Israel gitu? Oke. Kalau kita lihat ya, deal ini memang membuat sebuah kemajuan yang signifikan ya, karena kedua belah pihak ada beberapa poin yang memang akhirnya mereka setujui. Kan memang kalau dari Iran sendiri mereka tetap mau untuk energi nuklirnya tetap berjalan kan, seperti itu kan. Sementara dari pihak Amerika Serikat itu sudah membuka blokadenya juga seperti itu. Nah ini kesepakatan ini ada cukup bagus lah ya perkembangannya seperti itu, ada deal. Akan tetapi apakah kedepannya akan berlangsung lama? Ya paling tidak secepat yang sebelum-sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya itu kan kita ada perbincangan tapi tiba-tiba ada saling serang gitu kan. Nah, hanya gertakan-gertakan aja. Yes, betul. Nah, kalau kali ini kemungkinan memang akan disepakati untuk cukup lama ya. Kecuali ada kepentingan apa nanti ke depannya seperti itu. Karena kalau kemarin kita bilang Amerika Serikat pasti juga akan jenuh ya. Karena apa ya? Seperti kita ketahui, perang selama di Timur Tengah itu Amerika Serikat tidak akan pernah menang. Seandainya pun menang, ya kan, menurut versinya mereka itu membutuhkan jangka waktu cukup lama dan itu membuang kos untuk sisi anggaran militernya. Nah ini yang tidak setuju juga oleh para DPR dan warga negara Amerika Serikat. Nah makanya Trump akhirnya juga harus mau tidak mau memberikan deal-deal tersebut lah, kurang lebih seperti itu. Jadi akan cukup lama lah untuk deal ini, tidak seperti sebelum-sebelumnya ada gangguan, ada crash sedikit seperti itu. Kali ini akan cukup lama seperti itu. Berarti berita bagus untuk dari sisi pendistribusian nantinya untuk minyak. Berarti inflasi kemungkinan akan berada kembali. Lalu juga untuk kesehatan ekonomi di beberapa negara mungkin mulai bertumbuh lagi secara bulanannya nanti seperti itu. Nah ini bisa dimanfaatkan juga untuk aset-aset beresiko yang kemungkinan juga akan mengalami kenaikan seperti itu. Aset beresiko kan bukan hanya saham aja ya, itu bisa juga dari mata uang. Itu kayak pound sterling itu termasuk mata uang yang beresiko. Karena kalau untuk mata uang safe haven itu seperti dolar dan juga yen dan juga Swiss franc. Nah kalau untuk pound sterling, euro itu merupakan mata uang beresiko seperti itu. Nah itu aset-aset beresiko bisa dimanfaatkan untuk peluang reboundnya seperti itu. Nah, mungkin kalau kita dari minggu ini apa? Ini banyak banget news gede. Contoh dari besok aja ada yen, BOJ itu mau ngumumin suku bunga yang baru. Sedangkan dari bulan lalu mereka ngomong kalau misalkan mereka lagi ancang-ancang mau naikin lagi nih. Lalu dari GBP, ada dari CPI, USD itu minggu ini sama Pak, ada dari suku bunga juga. Kalau di minggu ini berarti ada 3 ya. Beberapa data, bahkan SNB juga sama. 4 tingkat suku bunga dari Bank Sentral Dunia ya. Yang pertama memang tadi BOJ itu akan menaikkan tingkat suku bunganya sebesar 25 basis poin atau 0,25% dari 0,75% menjadi 1,%. Memang kita ketahui dalam 3 kali pertemuan terakhir itu menaikkan tingkat suku bunganya. Memang kalau kita lihat justru BOJ adalah yang paling konsisten untuk menahan tingkat suku bunganya, bahkan sampai waktu itu di bawah level 0 ya, di minus seperti itu. Nah mulai akhirnya melakukan untuk menaikkan tingkat suku bunganya dan berlangsung selama 3 kali pertemuan beruntun seperti itu. Lalu berikutnya ada Aussie kemarin menaikkan tingkat suku bunganya, RBA ya, Reserve Bank of Australia itu dari itu juga untuk kali ini akan mempertahankan karena sudah menaikkan pada pertemuan terakhir kemarin seperti itu. Lalu juga dari Swiss ya kan, SNB, Swiss National Bank itu akan tetap di level yang sama, yaitu 0,0% seperti itu. Lalu berikutnya ada dari Bank of England. Nah, ini kemungkinan juga sama dari 3,75% menjadi 3,75%. Berarti yang terakhir menaikkan itu kemarin dari Euro ya, Bank Sentral Eropa sebesar 25 basis point. Nah, jadi untuk yang akan menaikkan di minggu ini
hanya Bank Sentral Jepang. Nah, ini kemungkinan sesuai perkiraan. Pasar sudah melihat ini akan sesuai dengan perkiraan juga. Jadi kemungkinan untuk volatilitasnya ada pasti, tapi tidak terlalu signifikan karena memang sudah dalam sebuah perkiraan. Beda halnya misalkan dia menaikkannya sebesar 50 basis poin, baru itu terjunnya akan cukup tajam karena yennya pasti akan mengalami penguatan. Sementara untuk Aussie masih tetap cukup stabil, artinya masih tetap ada rebound karena dolarnya, aset safe haven-nya, dolar terutama, ini mulai ditinggalkan atau dijual lah seperti itu. Kalau dari sisi teknikal mungkin kita bicaranya adalah koreksi ya untuk dolar itu sendiri seperti itu. Paling itu aja sih Bro Peter kalau untuk minggu ini adalah lebih ke polisi dari tingkat suku bunga ya. Kebiasaan Full ya Pak minggu ini. Full seperti itu. Yang lainnya mungkin hanya dari Inggris ada data CPI. Nah, ini data CPI-nya kita tahu tidak akan jauh dari perkiraan, sama seperti Amerika Serikat kemarin kita sampaikan di minggu kemarin, tingkat inflasinya masih tidak terlalu jauh atau sesuai dengan perkiraan seperti itu. Ini juga sama untuk Inggris. Oke. Itu yang paling signifikan sih. Yang lainnya tidak terlalu berdampak ya. Oke. Itu. Nah Pak, aku mau nanya sedikit nih. Karena kemarin kan sempat sudah ada jadi sebuah deal dari US Iran ya. Dan kita tahu kalau oil itu berdampak banget nih terhadap inflasi dari negara-negara yang tadi kita semua sebut ya. Oke. US, Euro, UK ya. Nah, kira-kira gimana dengan adanya pengangkatan dari blokade ini bisa berdampak ke inflasi ke depannya sih, Pak? Kalau untuk tingkat inflasi blokade, maksudnya blokade apanya nih? Karena kan oil kan bisa dibilang semua transportasi itu menggunakan oil. Oh, blok yang dilakukan oleh Amerika Serikat untuk Selat Hormuznya, seperti itu. Oke, jadi untuk kedepannya berarti kan pendistribusian udah mulai berjalan, ya kan? Berarti tingkat inflasi kemungkinan besar adalah untuk mengalami penurunan, artinya sudah mulai normal kembali secara mobilisasinya. Nah, untuk euro maupun sterling, hampir seluruh negara berarti tingkat inflasinya akan mengalami peredaan lah, seperti itu. Apalagi ditambah untuk euro sendiri, itu sempat menaikkan tingkat suku bunganya. Ditambah distribusi sudah mulai berjalan, nah tentunya inflasi hampir di beberapa negara mereda sedikit, tapi belum terlalu signifikan, seperti itu sih. Kalau untuk dari sisi inflasinya ya, nah itu akan mengalami peredaan. Nah Pak, mungkin terakhir sebelum kita pindah ke technical chart, dengan adanya pembukaan blokade ini, US oil itu bisa balik ke harga normal lagi nggak sih Pak? Ke harga 60. Oke. Untuk harga normal ya. Oke. Untuk harga normal oil sendiri sebenarnya itu range-nya itu di level 70. Kemarin seperti kita sampaikan ya, ada range-nya dia kan. Yes. Itu yang sampai 100 itu, nah itu nilai tengahnya dia range cukup sideways ya kan. Itu di level 70-an lah, kurang lebih seperti itu. Sekarang ini kan berada di level 90-an ya. Nanti kita lihat di sisi teknikalnya atau chartnya seperti itu. Nah, ada yang sempat saya miss tadi ini untuk data hari ini. Nah, ini adalah pertemuan dari The Fed untuk pertama kali. Gubernur barunya Kevin Walsh. Kita kan sempat bilang kalau Kevin Walsh itu memang positif banget ya, hawkish lah ya. Untuk sudut pandang bagi para pelaku pasar itu hawkish. Berarti ada kemungkinan ini sempat dibahas juga nih akan menaikkan tingkat suku bunganya. Tapi kalau saya lihat dari deal yang terjadi ini itu belum akan menaikkan tingkat suku bunganya seperti itu. Jadi masih tetap di level yang sama 3,75%. Nah, kemungkinan di hari Kamis, berarti Kamis dini hari ya, ada penurunan selama 2 hari ini untuk dolar, ya kan, Senin, Selasa, Rabu berarti kan malam. Nah, ini Kamis dini hari. Nah, di Kamisnya mungkin ada rebound dari sisi dolarnya sendiri. Nanti kita lihat korelasinya terhadap cara teknikalnya ya. Fundamentalnya saat ini untuk minggu ini kemungkinan dolar adalah melemah ya. Seperti itu. Kalau kemarin kita bilang dolar masih menguat, untuk minggu ini dolar adalah melemah. Oke, kita ke teknikalnya ya. Yuk. Oil dulu atau apa nih bro nih? Kayaknya boleh gold dulu deh, ini kan kebetulan udah langsung tepat gold ya. Untuk gold ya kan, kalau kita lihat dolar melemah berarti ada potensi untuk kenaikan harga emas lebih lanjut ya. Ini menggunakan time frame daily. Kalau kita lihat di time frame daily ini ada resisten yang mesti kita lihat terdekat. Saya tidak akan mengambil jauh untuk saat ini karena hanya mingguan, berarti di sini ada area resisten terdekatnya di sini. Nah, ini menjadi resisten terdekatnya.
itu di 4366. Oke. Selama body nanti paling tidak hari ini body candle daily-nya tidak melewati 4366, maka masih ada peluang penurunan atau koreksi di range sideway-nya itu sampai dengan level 4168. Seperti itu. Ini Cukup 2 hari ke depan cukup ya. lebar ya. Nah, cukup lebar betul. Karena open gap up-nya ini Harus ditutup wah, tuh. panjang sekali, sudah kan gitu kan. Cepat lambat pasti ditutup kan sebenarnya. Ya, pasti akan ditutup, tapi hanya kita belum tahu. Pasti akan selalu begitu. Namanya gap itu akan selalu tertutup, tapi kita hanya belum tahu waktunya kapan. Itu tidak ada yang bisa memastikan seperti itu. Nah, lalu jika misalkan hari ini secara daily-nya ini melewati shadow ini, berarti tutup body ya. Nah, ada potensi dia naik lebih lanjut. Paling tidak dia mengambil gap pada time frame daily itu di area ini. Nah, 4431. Oke. Jadi poin penting sekarang ini adalah 4366, ya kan? Kalau itu bisa di break secara body, ada peluang kembali ke 4431. Karena tadi secara fundamental kita bahas nih ya, kecenderungannya atau potensinya dolar mengalami pelemahan. Berarti dolar mengalami pelemahan, berarti harga emas atau gold itu mengalami rebound atau kenaikan. Nah, berarti kita akan mencari tadi level-level resisten tadi, ya kan? Di 4366 kunci terdekat, lalu berikutnya adalah di 4431. Kita hanya perlu melihat tidak terlalu jauh lah dari candle-candle sebelumnya, walaupun kita ini bisa melihat dari sisi pola, ya kan. Ini kan pola kan ada support become resisten. Nah, ini kan sesuai juga kalau misalkan 4366 ini dengan support ini, ya kan, berarti support become resisten, kurang lebih di area ini. Oke. Seperti itu untuk saat ini, untuk gold ya. Kecenderungannya masih ada kenaikan paling tidak untuk 2 hari ke depan. Seperti itu sih. Oke. Jadi pivot point-nya itu di 4431 ya Pak artinya? 4431 betul. Oke. Nah, lalu kita sekarang bisa ke oil lah ya. Yes. Untuk oilnya sendiri itu dia masih naik atau penurunannya sampai level berapa lah kurang lebih tadi ya. Oke. Cukup dalam ya Pak hari ini. Yes. 5% langsung gap down. Nah, kalau kita lihat kita lihat tadi sama kalau misalkan menggunakan apa ya resisten support di pola sebelumnya. Berarti ini kan ada resisten become support, ya kan. Nah, di level ini bisa menjadi area kuncinya 78.28, ya kan. Terakhir itu pergerakannya masih bergerak di level 90, lalu untuk hari ini di 80-an. Nah, kemungkinan akan menuju ke area 78-nya. Ini potensinya cukup kuat ya untuk ke area 78. Lalu kalau secara weekly-nya sendiri, di sini ada candle bearish, ya kan? Lalu ada candle bullish baby. Nah, ini bearish. Nah, kalau bisa dibilang orang pregnant lah ya. Pola pregnant kurang lebih seperti itu. Jadi dia ada ini si baby-nya ini. Nah, dia turun lebih lanjut, berarti ada chance dia memang akan turun lebih lanjut untuk harga minyak secara teknikal, ya kan, di minggu ini sampai dengan level 78 yang terdekat, hingga berikutnya, ya kan, itu ada area sampai sini nih, 6637. Nah, kalau kita kebilang itu range-nya sebenarnya untuk gold itu sampai ke 77 atau 70-an lah ya, 70-an. Itu memang range normalnya dia nih. Ini time frame-nya weekly ya. Kalau kita lihat ini selalu menjadi satu yang cukup lama untuk range ini. Ketika dia break level tertentunya, dia pasti akan naik lebih lanjut. Seperti itu. Begitu juga misalkan dia break supportnya, dia akan turun lebih lanjut cukup kuat. Tapi range-nya ini 70 ini akan menjadi harga apa ya, berarti harga normalnya lah kurang lebih gitu, harga yang pas untuk si oil itu sendiri. Karena pasti ketika sampai level-level ini 70 sampai 80 dia bergerak satu ini cukup lama ya, seperti itu. Pas banget ya Pak, kalau dari MACD weekly-nya itu memang juga lagi crossing down ya. Yes, betul. Nah, MACD crossing down, tapi kalau kita melihat dari moving average-nya, dia akan menyentuh level ini ya, support dari moving average ini. Ini level
MA200, MA200 Yes. ini ya. Oke, ini MA200. Dia pas menyentuh level MA200-nya untuk candle-nya. Nah, baru kemungkinan ada rebound kembali, itu kita lihat lagi lah. Seperti itu. Tapi paling enggak di area 70-an itu cukup kencang ya potensinya untuk bergerak di arah 70-an. Seperti itu sih. Oke. Minggu ini benar-benar minggu yang sibuk banget ya Pak ya. Betul sekali. Jadi secara kesimpulan kita bisa tarik kesimpulan ya. Fundamental deal terjadi, berarti otomatis untuk dolar itu akan mengalami penurunan, pelemahan ataupun koreksi. Lalu untuk aset beresiko itu ada kecenderungannya dia untuk mengalami rebound atau pullbacknya dia seperti itu. Lalu untuk emas sendiri masih akan tetap mengalami kenaikan, tapi tidak terlalu signifikan. Kemungkinan levelnya masih terakhir itu kita lihat masih di level 4431. Kalau untuk penurunan lebih lanjut untuk di tahun 2026 ini saya masih keyakinan secara probabilitas ya untuk teknikalnya, untuk di time frame daily yang kita bilang trend line-nya itu masih bearish, artinya masih ada level 38 seperti itu. Nah, ini juga mengacu dari historical yang sebelumnya kita sudah bahas di tahun 1980, bahkan sebelum 1980 ada 1970 itu sama juga polanya. Jadi ada penurunan cukup tajam setelah dia membentuk ATH-nya. Nah, itu kurang lebih memakan waktu 1 tahunan untuk penurunan itu. Nah, berarti kan tahun 2026 masih berjalan. Kemungkinan untuk reboundnya kembali atau dia mulai di kisaran yang sideway ya atau normal lah ya, volatilitasnya tidak terlalu tinggi. Nah, itu kemungkinan di tahun 2027 September lah atau semester kedua atau bisa jadi kuartal keempat di 2027. Nah, itu baru kemungkinannya kalau kita melihat dari histori pergerakannya lah seperti itu. Jadi minggu ini gold akan naik tapi terbatas seperti itu. Sementara untuk aset beresiko mungkin bisa dipertimbangkan untuk kayak di Aussie, Euro, Sterling itu untuk mengalami kenaikan. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan juga oleh para pelaku pasar untuk aset beresiko seperti saham nih. Nah, itu cari-cari yang memang sudah under value atau berada di level-level support ya untuk ambil buy-nya kembali lah seperti itu, atau buyback ya kurang lebih seperti itu. Nah, itu bisa dipantau secara teknikalnya karena secara fundamentalnya ada potensi dolar mengalami pelemahan seperti itu untuk minggu ini. Oke. Minggu sibuk banget ya Pak. Nanti selebih kita bahas di live trade ya Pak ya. Ya betul. Nah, live trade kita itu setiap hari Rabu di jam 4, jadi yang mau mengikuti sebenarnya banyak yang kita bisa bahas ya kan. Kalau mau bertanya pun itu dipersilahkan, nanti kita kupas seperti itu. Itu mau memakai indikator apa, teknikalnya seperti apa, dan itu kita range-nya itu bisa lebih sempit lagi karena kita tradingnya untuk intraday, bahkan nanti ada peluangnya itu scalping tapi yang tidak terlalu scalping banget lah, tengah-tengah lah seperti itu. Nah, itu bisa kita bahas di hari Rabu jam 4 ya, mulai dari jam 4 sore seperti itu sih bro. Oke Pak, mungkin cukup ya, sekian kali ya Pak. Yeah. Sekian teman-teman untuk video dari Market Outlook untuk minggu ini. See you next time di Market Outlook minggu depan.